Baik, rekan-rekan media yang saya hormati, Bapak Ibu pimpinan perusahaan yang hadir pada pagi hari ini, yang saya hormati, eee, saya mewakili, pimpinan perusahaan dari PT Dongin Prabawa perlu menanggapi dan menjelaskan konferensi pers dari Saudara Rudi Horong sebagai advokat yang mewakili, marga pemilik hak ulayat. Poin pertama yang kami sampaikan supaya runtut adalah mulai dari kronologis. Bahwa dalam penjelasan dari Saudara Rudi Horong mengenai permintaan dari masyarakat untuk bertemu dan meminta penjelasan dari pihak perusahaan, itu sudah dilakukan sejak tanggal 26 April 2023, pukul 9 waktu Indonesia Timur, dan pihak perusahaan bertemu secara langsung. Pihak perusahaan menanyakan semua syarat formil sebagai pengacara seperti surat kuasa khusus dari para marga, itu mengalami cacat formil sesuai dengan pasal 123 HIR. Kartu identitas pengacara sebagai pembuktian identitas advokat yang bersangkutan juga tidak ditunjukkan, dan surat izin dari aparat kepolisian Republik Indonesia untuk mengumpulkan warga masyarakat juga tidak dilampirkan. Dan setelah itu semuanya pihak pengacara tidak mampu menunjukkan permintaan dari perusahaan. Bapak Ibu perlu pahami bahwa syarat ini penting karena PT Dongin Prabawa sebagai badan hukum yang dilindungi oleh Undang-Undang PT dan dokumen perusahaan tidak bisa dibuka sembarangan karena dilindungi oleh peraturan perundangan tentang rahasia perusahaan. Dan pihak pengacara marga melalui kuasa hukumnya Rudi Horong keluar dari ruangan pertemuan tersebut, dan setelah itu pukul 14 waktu Indonesia Timur muncul surat dari pengacara Rudi Horong yang berjudul Surat Pemberitahuan Penghentian Aktivitas Perusahaan di PT Dongin Prabawa, dan berlanjut pada perbuatan melawan hukum, yakni tindak pidana pemalangan, kurang lebih berlangsung selama 10 hari. Dan atas tindakan tersebut mengakibatkan kerugian bagi perusahaan PT Dongin Prabawa. Lanjut, pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 pada pukul 15 kembali bersepakat untuk pertemuan lagi secara tatap muka langsung di ruang humas PTDP Dongin Prabawa, dan pihak PTDP menjawab semua pertanyaan dan tuntutan dari pihak marga secara jelas dan dilengkapi dengan data yang benar atas semua pertanyaan para marga. Dan atas penjelasan tersebut masyarakat adat semua mengerti atas penjelasan tersebut. Namun sekali lagi permintaan perusahaan untuk membuka palang pada PKS 1 itu tidak dilakukan. Itu kronologis. Kita masuk ke surat kuasa dan somasi. Berkaitan dengan surat kuasa, ini surat kuasa dari Saudara Rudi Horong. Ini ada. Lalu ini bukti tanda terimanya, bukti tanda terima somasi pertama, kedua, dan ketiga. Ini ada bukti tanda terima, kita lampirkan. Apa persoalan dari surat kuasa dan somasi ini? Bahwa berkaitan dengan surat somasi pertama sampai somasi ketiga dari Saudara Rudi Horong yang tidak disertai dan tidak dilampiri dengan surat kuasa khusus dari pihak marga yang mewakili para kliennya, menunjukkan bahwa Saudara Rudi Horong tidak mentaati hukum acara perdata dalam menjalankan profesi sebagai advokat. Sehingga PT Dongin Prabawa tidak ada kewajiban untuk menjawab somasi pertama sampai somasi ketiga dari pihak pengacara karena salah alamat dan salah sasaran di dalam surat kuasanya. Perlu saya tunjukkan bahwa di bagian khusus dari surat kuasa Saudara Rudi Horong ini disebutkan, saya bacakan secara jelas, bahwa atas pemberian kuasa tersebut, penerima kuasa diberikan hak-hak sebagai berikut: untuk mendampingi atau mewakili
membela dan menyelesaikan persoalan tanah adat yang digunakan untuk kebun kelapa sawit yang dilakukan oleh PT Bio Inti Agrindo dengan masyarakat adat selaku pemberi kuasa khusus. Bahwa saudara Rudi Horong ini juga sebagai advokat dari pihak marga telah melakukan kesalahan yang fatal, yakni pemberian kuasa tersebut berasal dari masyarakat adat di sekitar PT Bio Agrindo, dan somasi tersebut ditujukan pada PT Bio Agrindo dan bukan kepada PT Dongin Prabawa. Kemudian PT Bio Inti Agrindo dengan PT Dongin Prabawa jelas tidak memiliki hubungan hukum dan tidak ada keterkaitan antara satu dengan yang lain. Karena PT Bio Inti Agrindo dengan kami, PT Dongin Prabawa merupakan badan hukum yang berbeda. Sehingga somasi 1 sampai somasi ketiga dari saudara Rudi Horong yang mewakili pihak marga gugur dengan sendirinya atau cacat hukum. Kita masuk ke aturan hukum yang disampaikan oleh saudara Rudi Horong bahwa kewajiban perusahaan untuk membangun kebun plasma menurut pasal 11 ayat 2 dan 3 ini tidak jelas karena pengacara tidak menyebutkan permentan yang mana, karena ada beberapa permentan tidak disebutkan secara jelas di dalam situ. Berkaitan dengan tindakan konkret yang dilakukan oleh PT Dongin Prabawa dalam mendukung pembangunan kebun plasma, yang pertama bahwa prinsipnya PT Dongin Prabawa itu sangat mendukung pembangunan kebun plasma. Hal ini dibuktikan dengan memberikan sebagian hak guna usahanya dengan cara memisahkan 20% hak guna usaha inti untuk dijadikan hak guna usaha plasma atas nama Koperasi ISKBKI yang saat ini sedang dalam proses balik nama. Terlampir dokumen, berikut ini kami tunjukkan beberapa dokumen yang berkaitan dengan itu. Ini adalah izin pemisahan hak guna usaha ke BPN Jakarta. Ini teman-teman, ini lengkap. Dan ini masih bagian dari poin itu adalah izin peralihan hak balik nama untuk koperasi. Jadi dokumennya semua lengkap. Gitu. Dan ini tidak bisa diberikan kepada siapapun karena ini menjadi alat bukti kami ketika di persidangan. Dilanjutkan dengan Koperasi ISKBKI mencari pihak ketiga, karena sudah ada tadi itu, mencari pihak ketiga untuk membangun kebun plasma. Ini dia, Koperasi ISKBKI itu, ini dokumen terlampir semua. Dan ya, berikutnya pihak koperasi sudah menemukan dan bekerjasama dengan pihak ketiga untuk membangun kebun plasma. Hal ini dibuktikan dengan adanya perjanjian kerjasama antara koperasi ISKBKI dengan pihak ketiga. Ini bukti surat perjanjian kerjasama tanggal 3 Februari 2023, dokumen terlampir. Ini Bapak Ibu, ini semua bukti konkretnya. Dan ini juga semua dokumen-dokumen ini sebagai bukti bahwa perusahaan PT Dongin Prabawa serius untuk membangun perkebunan masyarakat atau kebun plasma. Saya pikir itu Bapak Ibu konferensi pers dari ya. Sebelum itu kerjasama koperasi ini tadi itu dengan pihak ketiga itu disaksikan atau diketahui secara langsung oleh pemerintah daerah Kabupaten Merauke. Seperti Bapak Bupati dan dinas terkait serta stakeholder lainnya. Ini juga dokumen terlampir. Ini semua foto-foto kami lampirkan sebagai bukti. Ini tanda terima bukti acara berita acara kehadiran dari stakeholder itu. Ini foto-foto semua lengkap. Jadi tidak benar pernyataan dari marga yang diwakili oleh pengacara Rudi Horong yang mengatakan bahwa perusahaan tidak serius untuk membangun ini. Saya pikir itu teman-teman, pernyataan sikap dan penjelasan yang konkret dari pihak perusahaan PT Dongin Prabawa. Semoga ini bisa menjadi penyeimbang konferensi pers yang dilakukan oleh saudara Rudi Horong dalam beberapa media di hari yang lalu. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat pagi.